Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang pendugaan parameter. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Enggu Estu. Saya Muhammad Iqbal Mubarak. Saya Andrew Milanulau. Saya Muhammad Rifki Hamzah. Berikut penjelasannya. Konsep dasar pendugaan. Statistik induktif merupakan proses untuk memperoleh informasi berdasarkan data sampel yang diperlukan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Estimasi atau pendugaan merupakan salah satu cara untuk mengemukakan pernyataan induktif, yaitu menyatakan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik yang diperoleh dari sampel. Ciri-ciri penduga yang baik. Yang pertama, tidak bias. Artinya, penduga tersebut mampu secara tepat menduga nilai parameter populasinya. Dengan kata lain, nilai statistik sampel sebagai penduga sama dengan nilai parameter populasi sebagai nilai yang diduga. Contoh soal. Diketahui rata-rata statistik sama dengan 65, rata-rata parameter sama dengan 60. Jadi, rata-rata statistik lebih besar daripada rata-rata parameter. Hal ini disebut sebagai bias positif, artinya nilai penduga lebih besar dari nilai yang diduga. 2. Konsisten. Penduga yang baik adalah bila penduga tersebut bersifat konsisten. Suatu penduga disebut sebagai penduga yang konsisten bila penduga tersebut secara sempurna nilainya akan semakin mendekati parameter populasinya. Yang ketiga, efisien. Di samping tidak bias dan konsisten, ciri lain penduga yang baik yaitu efisien. Penduga dikatakan sebagai penduga yang efisien bila penduga tersebut memiliki varian yang lebih kecil. Bila terdapat lebih dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang memiliki varian yang lebih kecil atau terkecil. Jenis pendugaan. Pendugaan terhadap parameter populasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kedua jenis yaitu perdagangan titik atau point estimate, dan yang kedua pendugaan interval, pendugaan titik atau disebut dengan pendugaan tunggal, yaitu pendugaan terhadap nilai parameter populasi yang dilakukan dengan menggunakan satu nilai atau nilai tunggal dari statistik sampel. Pendugaan interval terhadap nilai parameter populasi ini merupakan pendugaan yang menggunakan dua nilai dari statistik sampel. Pendugaan rata-rata. Pendugaan rata-rata terhadap parameter populasi ini digunakan untuk data yang bersifat kontinu. Misalnya, pendapatan, pengeluaran, modal, keuntungan, nilai, volume, dan waktu. Pendugaan rata-rata ini selanjutnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pendugaan satu rata-rata. Yang kedua, pendugaan beda dua rata-rata. Pendugaan satu rata-rata terhadap parameter dengan populasi tidak terbatas. Sampel kecil. Sampel dikatakan berukuran kecil bila jumlah sampelnya kurang dari 30. Pendugaan satu rata-rata dengan ukuran sampel kecil ini dengan menggunakan tabel distribusi, menggunakan derajat kebebasan, menggunakan rumus berikut ini. Besar dikatakan berukuran besar bila jumlahnya 30 atau lebih. Pendugaan sampel besar ini dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Pendugaan satu rata-rata terhadap parameter dengan populasi terbatas. Pada prinsipnya, pendugaan satu rata-rata dengan sampel berukuran kecil N lebih kecil dari 30 dan sampel berukuran besar N lebih besar dari 30. Untuk populasi terbatas diketahui sama dengan pendugaan satu rata-rata untuk sampel kecil dan besar pada populasi tidak terbatas. Pendugaan beda dua rata-rata. Pendugaan beda dua rata-rata ini dilakukan untuk mengetahui besarnya populasi dengan menggunakan rata-rata statistik sampel dari kedua populasi tersebut. Pendugaan beda dua rata-rata dengan populasi tidak terbatas. A. Sampel kecil dengan rumus sebagai berikut. Pendugaan beda dua rata-rata dengan populasi terbatas. Pada dasarnya, pendugaan beda dua rata-rata terhadap parameter dengan populasi terbatas ini sama seperti pendugaan beda dua rata-rata terhadap parameter dengan populasi tidak terbatas. Bedanya terletak pada faktor correction y-test. Pada pendugaan beda dua rata-rata terhadap parameter dengan populasi yang terbatas, baik untuk ukuran sampel kecil maupun ukuran besar, terdapat adanya faktor koreksi. Dengan adanya faktor koreksi sebagai berikut.
3. Pendugaan proporsi. Pendugaan proporsi terhadap parameter populasi ini digunakan untuk data yang bersifat diskrit. Misalnya, 1. Pendugaan terhadap proporsi pelanggaran yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT Telkom. 2. Kita ingin mengetahui proporsi pengusaha kecil yang mampu mengembangkan usahanya setelah mendapatkan bantuan pinjaman. 1 proporsi. Pendugaan 1 proporsi terhadap parameter dengan populasi tidak terbatas. A. Sampel kecil, N lebih kecil dari 30. Perdagangan 1 proporsi dengan populasi yang tidak terbatas dari sampel ukuran kecil ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Pendugaan 1 proporsi dengan populasi terbatas untuk sampel ukuran kecil ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut. B. Sampel besar, N lebih besar sama dengan 30. Pendugaan beda 2 proporsi. Pendugaan beda 2 proporsi dengan populasi tidak terbatas. A. Sampel kecil. Dikatakan ukurannya kecil bila N1 ditambah N2 lebih kecil 30. Pendugaan beda 2 proporsi terhadap parameter dengan populasi terbatas dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. B. Sampel besar. Sampel besar dikatakan ukuran besar bila jumlahnya lebih besar sama dengan 30. Menggunakan rumus sebagai berikut. Pendugaan beda 2 proporsi terhadap parameter dengan populasi terbatas. Pada dasarnya pendugaan perbedaan 2 proporsi untuk populasi terbatas sama seperti pendugaan beda 2 proporsi dengan populasi tidak terbatas, baik untuk ukuran sampel kecil maupun ukuran sampel besar. Perbedaannya hanya terletak pada faktor koreksi. A. Sampel kecil. Rumus sebagai berikut. B. Sampel besar. Rumusnya sebagai berikut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.